Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukaini SPD, pengampu mata pelajaran biologi di MAN 1 Gresik. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas pola hereditas. Pola hereditas merupakan pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya, di mana keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antara individu satu dengan yang lainnya mempunyai perbandingan fenotip maupun perbandingan genotip yang mengikuti aturan tertentu. Aturan-aturan dalam pewarisan sifat inilah yang disebut dengan pola-pola hereditas. Pola pewarisan sifat pertama kali diamati oleh Mr. Gregor Johann Mendel pada tahun 1865. Dari pertemuannya inilah Mendel dikukuhkan sebagai bapak genetika. Untuk mengembangkan teorinya, Mendel menggunakan objek kajian pada tanaman kacang ercis atau kacang kapri atau kacang polong. Percobaan hukum Mendel. Kenapa Mendel menggunakan kacang ercis? Ini ada beberapa alasan, diantaranya itu mudah untuk dilakukan persilangan, lalu cepat menghasilkan keturunan, yang ketiga memiliki pasangan yang menyolok, bersifat galur murni, menghasilkan banyak keturunan, daur hidupnya pendek, cepat menghasilkan keturunan. Memiliki pasangan-pasangan yang menyolok itu misalnya ada kacang ercis yang pendek, ada kacang ercis yang tinggi, ada juga kacang ercis yang bijinya bulat, ada kacang ercis yang bijinya kisut atau keriput, warna bunganya juga menyolok. Nah, itu adalah gambar dari kacang ercis atau kacang polong atau kacang kapri hijau. Hukum Mendel ada dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Pada hukum Mendel 1, hukum segregasi atau pemisahan menyatakan bahwa pasangan-pasangan alel selama pembentukan gamet dan berpasangan kembali secara acak pada saat fertilisasi antar gamet. Sedangkan pada hukum Mendel 2, yaitu hukum pemisahan bebas, menyatakan bahwa persilangan dengan dua sifat beda atau lebih, maka sifat yang berpasangan tidak tergantung lagi dengan sifat pasangannya. Penerapan dari hukum Mendel 1 dan 2 itu nanti bisa kita pahami lebih lanjut pada macam-macam persilangan. Pada macam-macam persilangan ini ada persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Yang persilangan monohibrid ini adalah penjabaran dari hukum Mendel 1, sedangkan hukum Mendel 2 itu nanti pada persilangan dihibrid dan seterusnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas persilangan monohibrid saja dulu. Pada persilangan monohibrid itu ada persilangan monohibrid dominan atau persilangan monohibrid penuh, dan ada persilangan monohibrid tidak penuh atau intermediate. Persilangan monohibrid ini adalah persilangan antar induk yang memiliki satu sifat beda. Satu sifat beda ini misalnya kita mau menyilangkan sifat warna bunga, jadi kita hanya bahas warna bunga, tetapi yang disilangkan adalah sifat yang berlawanan, misalnya warna bunga mawar berwarna merah dengan bunga mawar berwarna putih, itu berarti persilangan monohibrid. Ada juga pada tanaman yang tinggi disilangkan dengan tanaman yang pendek,
contoh dari persilangan monohibrid. Langsung pada diagram persilangan monohibrid biar kita lebih memahaminya. Pada persilangan monohibrid ini diagramnya dimulai dari induk, gamet, keturunan, dan selanjutnya. Yang disilangkan pertama kali itu namanya induk atau P1 atau parental ke-1. Ini kita mau menyilangkan tanaman tinggi dengan tanaman pendek. Pada persilangan ini nanti ada istilah genotip dan fenotip ya. Genotip itu